saya benar-benar merasakan bersyukur banget di bulan Juli lalu kenal dengan GGL hingga pencapaian saya saat ini, ya. Dan untuk saat ini saya sedang menjalankan program Bobble. Bobble itu adalah bangun otot bakar lemak. Kalau mau lebih lanjut lagi tahu, belajar lagi di grupnya GGL sendiri ya. Salam sehat, dulur semua. Dan lama sekali saya nggak bikin video terkait progres untuk perjalanan diet saya di tahun ini 2020. Panjang sekali dulu saya awal-awal upload video di bulan Juli ya. Itu adalah awal-awal perjalanan saya di GGL. Dan setelah saya alami, saya rasakan sampai jalan di sini 3 bulan lah sekarang, udah di bulan Oktober, saya sudah sangat merasakannya. Dan maaf kalau saya tidak up gitu ya untuk di channel YouTube, karena sebenarnya walaupun saya tidak up, saya tetap menjalankannya gitu. Dan juga buat teman-teman mungkin yang sudah join juga di grup Facebooknya Gak Gendut Lagi, ya, jadi di situ ada history lah istilahnya, kalau bisa dibilang selama ini saya olahraga, saya bikin video tapi saya up gitu di situ. Jadi nanti beberapa video yang kerekam untuk beberapa gerakan bisalah saya cantumkan di video kali ini. Jadi di sini saya mau mulai aktif lagi, semangat lagi, semoga bisa konsisten untuk terus berbagi, apalagi buat teman-teman semua yang benar-benar merasa membutuhkan hidup sehat gitu. Kenapa saya bilang hidup sehat? Karena sebenarnya kalau kita niat untuk diet, mengatur makan, diet itu bukan hanya untuk sekedar kurus gitu ya, tapi lebih bagaimana kita menjalankan pola hidup sehat yang sebenarnya. Dan sepanjang perjalanan untuk diet saya belum pernah merasakan mendapatkan personal trainer gitu ya, yang benar-benar bisa saya jalankan selama ini gitu. Kenapa saya bilang lama? Saya mulai diet itu sekitar bulan Maret atau April gitu. Sampai di titik saya merasa badan saya stuck. Apa yang salah? Saya berusaha mencari hingga saya ketemu dengan GGL. Jadi kalau dihitung perjalanan diet saya mulai dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 7 bulan. Nah, kenapa saya bilang ini lama? Jadi kalau dulu saya punya mindset, kalau diet, ayo saya naik berat badan, nimbang gitu ya, 2 kilo, 3 kilo, masih santai, 5 kilo. Begitu ada warning ketika 5 kilo, saya diet 1 bulan 2 bulan turun, sudah set di angka kurang dari 60, santai lagi, pola makan berubah lagi. Tapi kalau di GGL ini nggak begitu ya dulur semua. Jadi di sini kita benar-benar diajarkan bagaimana kita selama mungkin, maksudnya kalau bisa kita menerapkan ini tuh seumur hidup kita gitu loh, dimana kita tetap makan yang sehat, walaupun nggak sedetail saat kita diet, tapi kita udah tahu bagaimana yang harus ditambah, mana yang harus dikurangi, mana yang boleh kita makan, mana yang harus kita hindari. Itu semuanya diajarkan di GGL, nggak gendut lagi. Jadi di sini saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Yang mau lebih tahu langsung aja lanjut gabung di Facebooknya Gak Gendut Lagi, ada websitenya juga. Dan di sini saya juga nggak mau sok tahu seperti apa sih Gak Gendut Lagi, karena di situ sudah ada Coach Din dan Coach Mei ya, yang memang jadi trainernya, personal trainer di situ untuk kita semua. Jadi di sini saya cuma sharing berbagai perjalanan saya. Saya sharing sepanjang perjalanan saya. Jadi saya ingin membuat jejak digital. Dan kalau saat ini saya sudah berbicara di depan kamera, dulur-dulur sudah bisa lihat bagaimana tirusnya pipi saya. Dibandingkan saya buat video di bulan Juli lalu, pipi. Kenapa pipi? Ya karena tubuh kita nggak bisa milih. Kita latihan lengannya harus kecil, enggak, tapi juga sudah berkurang begitu ya. Belum body goal, tapi turunnya sudah banyak. Angka baju yang lama sudah mulai terpakai lagi. Jeans saya yang nomor 29 sudah terpakai lagi. Itu jeans waktu masih gadis ya. Kebetulan terbawa di Kalimantan. Jadi saya tahun 2015 merantau ke Kalimantan bareng suami.
Waktu itu awal-awal nikah juga badan saya masih kecil dengan berat badan 56. Dan kalau kalian mau tahu berat badan saya saat ini di angka 5960, 5960, naik terus naik turun. Iya, masih belum stabil karena memang kemarin-kemarin biarpun saya jalankan olahraga dengan teratur, makan teratur, cuma ada nakalnya. Kenapa saya bilang nakal? Yang tertulis di Fat Secret yang harus saya makan sekian, tapi saya masih kadang makan petol bakso tuh kalau ada penjual bakso lewat. Kadang aku masih habisin itu makanan dari anak yang gak habis begitu. Jadi ya sebenarnya apa yang kita dapatkan hasilnya itu tergantung dari kedisiplinan kita sendiri begitu. Jadi meskipun saya merasa kurang disiplin, tapi saya sangat puas 3 bulan ini untuk mengikuti program dari GGL. 7 bulan gak terasa perjalanan saya, dan saya merasa masih sangat panjang perjalanan yang harus saya tempuh untuk benar-benar mendapatkan berat badan yang ideal. Jadi untuk berat badan ideal ini sebenarnya ketika saya sebelum menikah ya teman-teman, saya belum merasa mendapatkan berat badan ideal. Jadi meskipun saat itu memang badan saya bongsor dengan tinggi badan 153 dengan berat 50, 51, 52, 53 itu belum ideal sebenarnya. Dan selama saya remaja saya ingat sekali semenjak SMP berat badan saya tidak pernah kurang dari 50 kg. Ya karena saat itu merasa masa pertumbuhan, jadi ketika waktu SMA kuliah angka 50, 51, 52 menurut saya itu masih badan yang kecil buat saya begitu. Dan karena melihat dari perjalanan banyak sekali member-member dari GGL begitu, akhirnya benar-benar mendapatkan berat badan ideal. Jadi saya akhirnya juga merasa tertantang begitu. Bisa nggak sih sebenarnya saya mendapatkan berat badan ideal dengan tubuh yang ideal, dengan lemak dalam tubuh yang memang sesuai semestinya, karena lemak terlalu banyak itu juga tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, ya kan? Jadi kalau di berat badan ideal harusnya ketika tinggi badan saya 153 itu adalah di 48. Ketika berat badan 53 itu adalah berat badan maksimal begitu yang harus dicapai. Jadi apakah nanti di angka 53 seramping apakah saya tidak tahu, dan saya masih terus belajar mengejar itu. Lebih bukan mengejar sih sebenarnya, menikmati perjalanan itu sampai nanti di titik saya merasakan berat badan yang ideal. Cita-cita sih masih di bawah angka 50 ya, supaya bisa pecah rekor ketika remaja. Saya belum pernah berat badan di angka di bawah 50, tapi semua itu perlu waktu ya. Kenapa saya bilang perlu waktu, dan saya selalu menegaskan sepanjang perjalanan saya ini lama. Jadi kalau kita sudah merasakan berbagai diet, Anda pasti juga akan merasakan. Ketika saya diet berat naik misalkan begini, naik 3 kilo lah dari berat sebelumnya. Biasanya 3 kilo itu bisa dicapai dalam waktu 1 bulan. Ketika pola makan sudah berubah lagi, pola aktivitas sudah sangat berkurang dengan berjalan kaki, dengan aktivitas olahraga ringan gitu kan. 1 tahun ke depan berat badan kita naik 3 kilo lagi. Tapi dalam 3 kilo itu kita harus mati-matian 2 bulan, 3 bulan untuk menurunkannya. Sebenarnya itu adalah gangguan dari metabolisme tubuh kita. Jadi kita itu tubuhnya sudah gak bisa lagi dipaksa. Apalagi waktu usia masih 20-an, masih gampang lah diet. Tapi saya sendiri merasakan ketika angka usia saya sudah naik di kepala 3. Jadi usia saya saat ini adalah 31 tahun. Baru bulan Agustus kemarin saya ulang tahun ke-31. Mendekati angka ke-40, bisa dibilang saya nggak mau merusak tubuh saya dengan kesalahan makan, dengan pola hidup yang salah. Benar-benar saya mau merubah itu semua. Karena ada banyak kejadian, banyak contoh lah yang membuat saya untuk memutuskan gitu. Banyak teman yang tiba-tiba meninggal di usia muda, ada yang ketika sakit di usia muda akhirnya justru tidak bisa menikmati sehatnya gitu maksudnya. Jadi kalau kita hidup, kalau kita nggak sehat, biarpun umur kita panjang,
kita tidak bisa menikmati. Itulah yang jadi satu tujuan dari saya untuk benar-benar merubah pola hidup gitu. Saya bilang pola hidup, gaya hidup berdasarkan dari apa yang kita makan, apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita dapatkan itu adalah hasil. Dan semua itu saya benar-benar merasakan bersyukur banget di bulan Juli lalu kenal dengan GGL hingga pencapaian saya saat ini, ya. Dan untuk saat ini saya sedang menjalankan program Bobble. Bobble itu adalah bangun otot bakar lemak. Kalau mau lebih lanjut lagi tahu, belajar lagi di grupnya GGL sendiri ya. Di sini saya mau sharing aja. Ketika di program Bobble ini, jadi setiap gerakan itu akan diulang. Jadi cuma ada 8 hari. 8 hari itu 8 gerakan yang ada yang sama, ada yang berbeda, tapi dilakukan berulang-ulang. Dan saya mulai apresiasi gitu sama diri saya sendiri. Yang kemarin-kemarin jadi seorang cewek kan, manja, angkat-angkat berat. Apalagi kalau di sini kendalanya tuh air. Ingat 1 tahun yang lalu itu ibu-ibu di sini termasuk saya ketika ada kendala air harus ngangkat air. Jadi air untuk mandi gitu aja dari ada tangki dilangsir dari depan rumah kita harus ngisi pakai galon atau pakai bak kurang lebih sekitar 15 liter 20 liter dibawa ke kamar mandi. Itu langsung kayak badan sakit semua, pinggang kecetit lah, yang kayak gimana. Tapi sekarang ini saya mengangkat galon air seberat air 20 kilo 20 liter terasa sangat ringan dan sudah tidak tergantung untuk mengisi air dispenser untuk minum sehari-hari. Itu adalah sesuatu yang saya wow begitu. Kemudian juga angkat berat saat ini. Kemarin sih kalau nanti juga beberapa saya sharing video ketika saya gerakan Bobble ya. Mulai dari berat 5 kilo, 6 kilo dan seterusnya naik terus. Saat ini saya sudah bisa melakukan deadlift dengan berat 16 kilo. Dan 16 kilo itu lebih berat daripada berat badan anak saya. Jadi anak saya beratnya sekitar 12 kilo sampai 13 kilo. Kalau yang dulu saya malas-malasan untuk angkat, apalagi kalau lagi masak, berusaha ngasih anak mainan lah atau pegang handphone biar nggak ganggu aktivitas emak-emak begitu kan. Sekarang saya lebih welcome karena ketika saya masak, ketika saya melakukan kegiatan apapun, ketika anak kebetulan ada manjanya, ketika anak ingin perhatian dari emaknya begitu, ternyata tidak merasa berat. Biarpun saya gendong anak dengan berat 13 kilo, harus mondar-mandir itu terasa ringan. Kenapa? Ya karena itulah hasil yang saya rasakan sepanjang perjalanan saya mengikuti gerakan di GGL. Hingga saat ini untuk deadlift bisa 16 kilo. Itu adalah gerakan 1 menit diulang 4 set ya. Kalau di deadlift itu gerakannya itu adalah membentuk otot paha dan juga otot bokong. Kalau saat ini yang pecah rekor untuk berat beban yang kuat untuk saya angkat itu sih. Ini saya jalankan Bobble untuk hari ke-7. Barusan lihat menunya adalah push up, kemudian high row, superman dan pull over. Rencananya sebenarnya mau take video juga untuk itu, tapi kok rasanya ketika saya bercermin itu kan ngelihat oh udah beda gitu. Rasanya pengen sharing juga supaya nggak terlalu kosong banget perjalanan. Yang namanya perjalanan itu pasti ada banyak rintangannya atau banyak trouble-nya ataupun yang bisa jadi motivasi. Dan mungkin salah satu dari video saya kali ini bisa menjadi motivasi untuk dulur-dulur saya semua, laki-laki maupun perempuan yang merasa saat ini sudah perlu merubah gaya hidupnya, ingin menjalani pola hidup sehat. Ayo, saya akan merangkul, saya akan senang sekali jika video saya ini bermanfaat untuk menjadi motivasi dari teman-teman semuanya. Udah, sementara itu aja video yang saya bagikan dari perjalanan olahraga istilahnya. Perjalanan olahraga ya. Bisa dibilang diet story juga ya.
karena ada hasilnya dari saya gemuk jadi ramping, itu adalah termasuk diet story gitu ya. Jadi di sini semoga sangat bermanfaat dan beberapa cuplikan dari gerakan-gerakan olahraga saya akan saya tampilkan di sini semuanya. Terima kasih dan semoga bermanfaat dan jadi motivasi untuk dulur-dulur semuanya. Bye-bye. Alam olahraga, udah siang waktunya olahraga. Cari keringat, cari sehat, semangat untuk bikin video dan untuk jejak digital perjalanan diet saya. Biar kelihatan dong sekarang dan bulan depan seramping apa badan saya. Pemanasan dulu.